kesempatan kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kita pagi ini untuk kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita juga bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Banyak berkat dan sukacita yang boleh kita nikmati bersama-sama. Mari saat ini saya undang kita semua untuk bersatu di hadapan Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuliakan Dia. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini, di mana kami bersama-sama saudara seiman kami mau datang ke hadirat Tuhan memuliakan Engkau. Kami sungguh sadar atas banyaknya anugerah yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau datang mengucap syukur atas segala hal, segala nikmat yang boleh kami rasakan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 113, Yesus yang Maha Mulia. Raja alam raya, Allah juga manusia. Kau ku kasih, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh eloknya berseri, jauh lebih indah Kau Tuhan Yesus. Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang
Yesus, terang-Mu surga dan hidup, sebab jauh lebih indah Tuhan. Jauh lebih indah Yesus, terang-Mu di surga dan hidup, jauh lebih indah Tuhan. Jauh lebih indah Yesus, terang-Mu di surga dan di dunia. Saya mengundang Pak Pendeta Andres Waluyo membuka kita di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Apa yang boleh kami alami dan kami jalani sampai dengan hari ini, kami tahu adalah kemurahan Tuhan kepada kami. Hari ini kami di tempat ini yang sama dengan minggu lalu, kami berkumpul kembali. Tuhan sudah menolong kami dalam pergulatan kami masing-masing, dengan perjuangan kami, pergumulan kami, sepekan yang sudah kami lalui. Di dalamnya Tuhan juga mendampingi kami, sehingga kami boleh melewatinya dengan kemenangan bersama Engkau. Dan pagi ini pun juga Tuhan telah sertai kami dari rumah masing-masing dan tiba di sini dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau juga. Hari ini Tuhan, kami sudah bersama-sama berkumpul dengan satu tujuan utama untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun sepenuhnya rangkaian ibadah kami hari ini. Sejak awal sampai akhir, seluruh bagian yang di dalamnya akan dilakukan, kiranya Tuhan yang berkarya. Tuhan menopang, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga semua boleh menjalankan bagiannya dengan baik. Ibadah ini menjadi ibadah yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang membangun iman kami semua, dan menolong kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Dan kami juga merindukan di dalam pernyataan perbuatan sehari-hari pun kami boleh membuktikan pengenalan kami itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu dan menyerahkan rangkaian ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama seluruh orang percaya kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur atas berkat anugerah yang boleh kita nikmati sepanjang minggu ini. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada petugas. Saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang menjadi sumber anugerah bagi kami, sungguh kami mengucapkan syukur untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini kami mempersiapkan persembahan. Tuhan kiranya boleh memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan.
kiranya menjadi persembahan yang layak, yang berkenan di hadapan Engkau, dan bisa mendukung pelayanan khususnya di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 113. Maju hai pahlawan, kibarkan panji. Maju hai pahlawan, lengkapi dirimu, Allah berikan kekuatan di dalam putranya, turut memimpinmu, bersuat tenaga, yang percaya kepadamu pasti menang jua. Tegaklah berdiri dengan kuat Allah, pakai senjata ilahi, bersiap majulah. Musuh akan lari, peperangan habislah. Dengan kuat Kristus pasti engkau pun menanglah. Bait yang ketiga. Janganlah biarkan dirimu mengeluh, kuat Allah pergunakan agar semua teguh, maju dengan gagah, berperang dan berdoa. Kuasa gelap lenyapkanlah, akhirnya menanglah. Puji nama Tuhan untuk persembahan syukur yang boleh kita kumpulkan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Diana. Saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang tiada pernah ada habisnya, selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh dipelihara, dijagai dan dilindungi oleh Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Dengan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, permasalahan, kesulitan, atau sakit penyakit, kami boleh diberikan kemenangan oleh Tuhan karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini, kami boleh bersatu hati, bersekutu di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang boleh kami alami di hari ini itu adalah suatu kemurahan ya Tuhan, suatu kebaikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan, berdoa bersama-sama, bersatu hati menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan segala hal yang terjadi pada bangsa kami Tuhan, dari segi perekonomian, keamanan, kesejahteraan, juga kerukunan antar umat beragama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin bangsa ini Tuhan, untuk menjadi bangsa yang semakin lebih lagi takut akan Tuhan, semakin menjalankan setiap hal, roda-roda pemerintahan yang dijalankan oleh setiap aparat negara juga mereka boleh menjalankannya dengan penuh takut akan Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kondisi yang saat ini terjadi, yaitu banyak sekali hal-hal atau kebutuhan kami yang harganya menjadi naik Tuhan, itu mungkin memberikan kesulitan tersendiri buat setiap anak Tuhan. Biar kiranya Engkau juga yang memberikan kami satu kemampuan, kekuatan untuk kami bisa melewati
perekonomian yang saat ini sulit ini Tuhan, biar Engkau yang memberikan kami kecukupan, berkat berkelimpahan, sehingga sungguh Tuhan dalam kesulitan pun kami masih boleh melihat setiap kebaikan-kebaikannya Tuhan, dan Engkau juga yang tetap senantiasa mempercukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, biar kiranya Engkau juga yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, Engkau yang sudah memilih hamba-Mu menjadi pemimpin atas bangsa ini. Biar roh yang takut akan Tuhan juga ada atas beliau, biar Engkau juga yang memberikan beliau hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga sungguh dalam memimpin, dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya, itu semua boleh seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pemerataan kesejahteraan juga yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami mengingat terus biar kiranya Engkau yang menjamah, memberkati setiap bangsa ini Tuhan dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Bapa, untuk segala virus-virus yang masih ada. Kami bersyukur kalau COVID sudah semakin menurun tingkatnya Tuhan. Kami minta biar Engkau juga yang semakin memberikan imun tubuh yang baik untuk setiap rakyat Indonesia, supaya sungguh bangsa ini boleh menang dari segala pandemi ini Tuhan, dan kami boleh memiliki satu kekuatan kesehatan yang baru di masa yang akan datang ini Tuhan. Kami mau berdoa juga saat ini Tuhan untuk jemaat kami Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Agape. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau masih menolong kami untuk kami boleh beribadah, walau memang kami masih belum memiliki tempat ibadah yang kami miliki sendiri, tapi kami bersyukur dengan tempat yang ada saat ini. Engkau yang berkati Hotel Cimahi yang menjadi saluran berkat buat kami, Engkau yang berkati pemiliknya, Engkau juga yang berkati setiap tenaga kerja atau pegawai yang ada di sini. Biarlah sungguh Tuhan tempat ini juga boleh semakin menjadi berkat juga buat setiap gereja-gereja atau orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Kami mau berdoa biar kiranya Engkau juga yang menolong, supaya kami juga tetap senantiasa memiliki hati yang setia, berkomitmen untuk kami tetap setia Tuhan, mengikut Engkau, melayani Engkau, memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kami berikan, apa yang sudah Tuhan taruhkan atas setiap kami, boleh kami kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang berkati, kalau Tuhan izinkan kami memiliki tempat ibadah sendiri, kami percaya maka Engkau juga akan membukakan jalan untuk setiap kami boleh melihat apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kami memiliki tempat ibadah itu Tuhan. Biarlah kami tetap setia juga menggumuli itu Tuhan, kami tetap berperan aktif untuk mendukung setiap pelayanan yang ada, dengan tenaga kami, dengan dana yang kami punya, atau bahkan dengan segala upaya yang kami ada Tuhan. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para orang tua atau sepuh yang ada di jemaat ini. Kami bersyukur kalau Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, sukacita dalam menjalani masa tua mereka. Kami bersyukur untuk Oma Wenas, Oma Jiman, Oma Simon, juga ada Eyang di sini, orang tua dari Ibu Reti. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melihat dari semangat mereka dalam mengikut Tuhan, semangat mereka dalam melayani Tuhan, juga memberikan diri mereka untuk Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami yang masih kuat, kami masih muda ini Tuhan, kami boleh melihat contoh yang baik, dan kami boleh memakai hidup kami sampai masa tua kami untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga untuk mungkin ada dari setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah menyembuhkan setiap bagian tubuh kami yang sakit, sehingga sungguh Tuhan pemulihan itu terjadi oleh karena kuat kuasa Tuhan yang menjamah setiap kami semua. Kalau memang kami juga ada yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam perekonomian kami, mari Engkau juga yang menolong, memberkati, membukakan jalan yang terbaik buat setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pelayanan yang terjadi di gereja ini juga Tuhan, yang dijalankan mulai dari perkawan, perkarya, sekolah minggu, untuk pemuda juga kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar sungguh Tuhan Engkau yang memberikan pertumbuhan secara jasmani juga rohani untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Puji nama Tuhan. Kita percaya doa menjadi napas kehidupan orang percaya. Doa menjadi tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita bawa di dalam doa, Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Nya. Saat ini kita juga bersyukur bersama-sama saudara kita Theo dan Unik yang sudah menyempatkan diri hadir di tempat ini. Dan bersyukur bersama-sama dengan kita atas peristiwa penting yang boleh mereka lewati pekan yang lalu. Pada saat ini gereja mau memberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan syukur, kesaksian, tempat dan waktu dipersilakan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Mungkin hari ini agak berbeda karena biasanya kalau saya datang ke sini lagi mungkin saya sama Mami gitu ya, atau kalau sebelumnya sama almarhum Papi juga, tapi hari ini saya membawa orang baru gitu ya. Iya gitu. Mungkin kalau ada beberapa yang pernah sempat nanya juga gitu ya, Unik udah ada pacarnya belum waktu kemarin-kemarin kan. Ya ini pacar pertama saya dan sudah menjadi suami saya. Jadi mungkin saya perkenalkan dulu, namanya adalah Theo Fritz Marulitwa Huta Barat gitu ya. Kami kemarin minggu lalu itu melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu. Mengucap syukur sekali gitu ya, acaranya berjalan dengan lancar dan mungkin mohon maaf juga gitu ya, kami memang kemarin itu karena masih dalam situasi pandemi gitu ya, tidak bisa mengundang banyak orang gitu. Jadi mohon maaf untuk jemaat GKI Agape, bukannya tidak mau mengundang gitu ya, tapi memang kondisi tidak memungkinkan, sehingga pada hari ini kami berdua memutuskan untuk mengadakan ucapan syukur kecil-kecilan mungkin ya di sini gitu ya, karena jemaat ini adalah jemaat yang punya tempat yang sangat spesial di hati saya, di hati keluarga saya. Jemaat yang membesarkan saya gitu ya, yang tahu saya mungkin dari saya bayi gitu, ada oma, tante gitu ya, tante Simon, oma Wenas, oma Juman yang tahu saya dari kecil gitu ya. Dan buat saya ini adalah lembaran baru gitu yang saya ingin rayakan bersama-sama dengan jemaat ini. Terima kasih selalu mendukung saya yakin walaupun kemarin kita nggak bisa ngerayain bareng-bareng gitu ya, tapi saya yakin jemaat di sini pasti selalu mendoakan keluarga kami gitu ya, keluarga almarhum Pendeta Mait, dan mungkin sekarang ada tambahan juga keluarga kecil kami gitu. Terima kasih banyak. Mungkin suami saya ada mau menyampaikan sesuatu. Selamat pagi, shalom. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Theo Fritz Marulitwa Huta Barat. Terima kasih atas hari ini, puji Tuhan. Bagi kami pernikahan itu kan penyatuan dua keluarga ya. Jadi saat kemarin kami berkesempatan bikin acara makan kecil-kecilan gitu ya. Saya bahagia bisa ketemu dengan keluarga Unik gitu, yang banyaknya kemarin datangnya dari Subang. Saya senang sekali ketemu dengan mereka, om tante di sana gitu. Dan begitu juga dengan hari ini, saya bahagia banget karena saya selalu dengar cerita Unik mengenai jemaat Agape gitu. Gimana dulu almarhum Papi membesarkan jemaat di Cimahi, dengan segala pergumulan yang sampai hari ini juga masih berlanjut, tapi Tuhan selalu menjaga gitu ya. Sampai sekarang ada Om Waluyo dan semua di sini kita terus berkembang bersama sampai akhirnya sudah banyak adik-adik, cucu-cucu gitu ya. Udah bertahun-tahun dan
luar biasa indah gitu mendengar cerita unik, dan hari ini saya dikasih kesempatan, puji Tuhan saya bisa menemui langsung. Terima kasih Tuhan kita bisa bertemu di sini, akhirnya bisa ketemu satu persatu. Saya bisa merasakan betul-betul gitu disambut di sini. Terima kasih banyak. Luar biasa, saya nggak bisa bicara apa-apa lagi karena benar kata Unik tadi, di keluarga Unik, Mami dan khususnya almarhum Papi itu luar biasa gitu menerima saya sebagai orang baru gitu di keluarga gitu ya, khususnya almarhum Papi gitu, dan saya bisa melihat spirit itu gitu ada di sini juga. Jadi benar kata Unik tadi, sangat mengharukan gitu. Ya jadi saya dan Unik di sini mengucapkan terima kasih atas penyambutannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bersyukur bersama. Mungkin kami juga mau menutup ini dengan menyampaikan satu pesan dari almarhum Papi waktu saya baru pertama kali jadi ini pacar yang dikenalin gitu ya. Unik belum pernah pacaran, terus habis itu saya dibawa gitu. Pas lagi saya udah ketemu sama Papi almarhum, ya pastilah ya, serius nggak gitu kan, mau ngapain nanti gitu kan. Ya saya bilang iya Om, gini gitu. Akhirnya saya tanya balik, boleh nggak Om? Kira-kira gitu. Jawabannya Papi almarhum waktu itu saya ingat sekali sampai hari ini, dan saya yakin saya akan ingat terus seterusnya. Jawaban Papi waktu itu, apa yang Tuhan sudah buka pasti akan terbuka, tidak ada manusia yang bisa tutup, tapi kalau yang sudah Tuhan tutup pasti tidak bisa manusia buka. Dan saya percaya itu akan bisa jadi batu fondasi buat keluarga baru kami, dan juga untuk keluarga Agape di sini. Kita bersatu dalam Tuhan, kita percaya dalam segala pergumulan pasti akan ada Tuhan bukakan pintu. Yang penting kita selalu bersatu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan akan memberkati keluarga yang baru ini, akan menyertai menjadi nakoda bagi keluarga ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku yang haus kepada Allah yang hidup. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Demikian jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
mari dengan sungguh-sungguh kembali kita angkat pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gesang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa di hadapan hadirat-Mu Tuhan yang mengenal hati kami, yang melihat secara terang benderang seluk-beluk diri kami, karena di dalam Engkau tidak ada yang tersembunyi. Hari ini kami siap untuk diberkati Tuhan lewat pembelajaran bersama dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menuntun kami, sehingga pembelajaran kami ini menjadi pembelajaran yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami membuka hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak sekalian. Puji Tuhan, kebersamaan kita hari ini dalam sukacita yang Tuhan berikan untuk bersekutu bersama. Terima kasih untuk Theo dan Unik yang boleh bersama-sama hari ini. Selamat sekali lagi untuk pernikahannya. Tuhan sudah pertemukan, pasti Tuhan akan menuntun perjalanan rumah tangganya. Kita akan selalu doakan sehingga rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang diberkati untuk memberkati. Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami rasa kecewa yang sangat seperti yang pernah saya alami. Saya pernah punya satu pengalaman, waktu itu saya mengetik tugas, sudah cukup banyak ketikan, tapi belum di save, dan itu tiba-tiba listrik mati. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti saya sedih sekali hari itu. Saya begitu kesal, memang ada untuk sekarang itu autosave ya, tapi kadang-kadang autosave juga tidak sempat menyimpan semuanya. Jadi beberapa bagian waktu itu hilang. Aduh, saya kesal, aduh gimana ini mengulangi lagi. Sudah disusun sedemikian rupa kalimatnya, mungkin akan bisa terulang kalimat poin yang sama, tapi mungkin ungkapan kalimatnya sudah sedikit berbeda. Bapak sekali, mungkin kita pernah juga mengalami hal yang lebih berat daripada itu. Sehingga saya waktu itu sampai mengatakan, aduh sia-sia saja nih. Saya ngetik sudah cukup lama, menguras pikiran untuk menyusun kalimat,
kata demi kata dengan baik. Kadang-kadang kan kalau kita membuat sesuatu barisan kalimat kan nggak langsung jadi ya. Setelah kita baca, kita rasa kurang pas, edit lagi, ganti lagi. Lo bisa kebayang betapa kesalnya waktu harus mengumpulkan besoknya, tiba-tiba terjadi peristiwa seperti itu. Sehingga pernah dalam rasa kekesalan hati saya mengatakan, aduh sia-sia saja saya mengerjakan sumpah itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal yang lain yang juga kita alami dan pada akhirnya kita mengambil satu ungkapan yang karena kesal mengatakan, aduh sia-sia saja saya melakukan semua itu. Nah, itu hal yang mungkin terjadi dan itu kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana ketika ada bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita, jangan-jangan ibadah kita itu sia-sia. Ibadah yang sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun, baik yang pribadi maupun juga yang bersama-sama dengan orang percaya lainnya dan juga termasuk dengan jemaat di Agape, lalu menjadi sebuah peribadahan yang sia-sia. Tentu itu akan menyakitkan sekali ketika itu terjadi dan tentu itu tidak ingin kita alami. Kita tentu tidak ingin dan tidak mau peribadahan yang terjadi, yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Nah Bapak sekalian, bagaimana caranya supaya kita menjaga agar kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kita, menolong kita itu juga menjadi bagian yang membetulkan atau sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam pengertian supaya ibadah kita tidak sia-sia. Hari ini kita akan belajar bersama dari kitab Yakobus. Kembali kita bergumul dengan kitab ini karena kita sedang bergumul tentang iman dan perbuatan. Antara keseimbangan pengenalan kepada Tuhan yang kemudian terwujud di dalam perilaku etik sehari-hari. Baik itu tercermin dari cara kita berpikir, cara kita berbuat, cara kita berperilaku. Bapak Ibu, mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan 27 saja. Kita membaca dua ayat ini bersama-sama. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersuara bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dua ayat yang barangkali sangat familiar kita dengarkan, mungkin juga berulang kali kita membacanya. Dari dua ayat ini saya mengambil satu topik yang menjadi satu pergumulan saya pribadi adalah aku tidak mau ibadahku sia-sia. Mungkin ada yang sama dengan saya, aku tidak mau ibadah kita sia-sia. Amin. Kita ingin ibadah kita menjadi ibadah yang diperkenan oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan dari bagian ini kita diingatkan 3 hal mendasaran penting agar ibadah kita menjadi tidak sia-sia. Bapak Ibu, saya mengambil pokok pikiran dari dua ayat ini adalah bagaimana ibadah itu tidak sia-sia jika dia mengekang lidahnya, lalu mengunjungi atau membantu orang-orang dalam kesusahan dan juga menjaga dirinya tidak cemar. Dari pokok pikiran itu saya membawa kita kepada 3 bagian sederhana untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita lihat yang pertama dari ayat 26. Bagaimana caranya supaya ibadah kita tidak sia-sia? Sederhana dikatakan di situ adalah jika kita mengekang lidah kita. Yang pertama adalah kita mengekang lidah, ayat 26. Menarik Bapak sekali kalau kita membaca beberapa terjemahan yang saya ambil di dalam ayat yang sama. Dari beberapa terjemahan ada warna-warni yang saya tulis itu untuk memberikan satu ungkapan yang dipilih oleh penerjemah, tapi maknanya sama. Di mana di dalam ayat yang pertama itu terjemahan baru itu sama dengan yang kita baca,
Tapi kalau kita membaca ayat yang terbuka, Alkitab yang terbuka, AYT, itu mengatakan di seseorang mengira, menganggap, mengira. Ayat berikutnya terjemahan lama mengatakan menyangkakan. Dan juga bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, bahasa Indonesia sehari-hari merasa. Ada beberapa pilihan ayat yang saya ambil untuk menolong saya menemukan ketajaman dari ayat ini maksudnya apa. Kadang-kadang mungkin berpikir orang menganggap atau merasa atau menyangka itu hampir sama, sudah melakukan sesuatu yang tepat tapi ternyata tidak tepat. Kaitan dengan ini adalah kehidupan beragama. Bapak sekalian, dikatakan bahwa beribadah itu sama dengan kehidupan beragama. Disamakan dengan patuh beragama. Kita baca ayat berikutnya, ada perbedaan-perbedaan sedikit tapi tidak mengurangi maknanya. Yang saya ingin mengajak kita kepada satu kenyataan bahwa ada orang menganggap bahwa kehidupan beragamanya itu atau ketaatan beragamanya itu dibangun dari berbagai hal yang nampak. Lekat erat dengan tradisi Yahudi, dengan pemahaman di dalam budaya perjanjian lama, orang menganggap dirinya beribadah ketika dia hadir di dalam satu tempat bait suci. Ketika dia melakukan ritual-ritual penyembahan atau penyembelihan korban-korban. Mungkin juga ada yang mengasumsikan dia beribadah kalau dia memakai jubah. Dia fasih membahas ayat-ayat dalam kebenaran hukum-hukum Taurat. Ada juga yang mungkin berpikir dia ahli berdebat di dalam kebenaran atau dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Bapak sekalian, tentu itu menjadi bagian yang menjadi catatan bagi kita semuanya. Penting untuk kita mengetahui firman Allah. Penting untuk kita juga mempelajari seperti yang pernah kita bahas di dalam minggu yang pertama. Pentingnya kita meneliti dengan sungguh-sungguh, sekaligus melakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi bagian yang ayat ini mengingatkan kepada kita semua, Yakobus hendak mengatakan kepada para pendengar atau para pembacanya, di mana ada banyak orang-orang di perantauan dari suku-suku yang percaya pada Yesus ini, diingatkan bahwa ternyata kehidupan peribadahan itu tidaklah terbangun, tidaklah sama dengan orang yang sama memiliki pengetahuan intelektual tentang ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Tidaklah sama dengan orang yang membangun dirinya dengan berpakaian jubah kebesaran sebagai seorang imam misalnya, seorang ahli-ahli Taurat. Tidaklah sama dengan orang yang melakukan ritual-ritual keagamaan di bait suci. Bahwa itu memang bagian, iya, kita sepakat. Karena memang dalam budaya perjanjian lama, orang mengaku dosa, ada penebusan salah itu dengan cara mengorbankan binatang untuk menggantikan dirinya. Tapi Yakobus hendak mengarahkan satu pemahaman yang lebih daripada itu semua, adalah bahwa seseorang ketika beribadah, dia harus mampu mengekang lidahnya. Rupanya ada persoalan serius dengan lidah dalam kitab Yakobus ini, sehingga kalau kita membaca Yakobus 3, itu Yakobus membahas secara runtut tentang lidah ini. Tapi saya kira kita memahami lidah ini bagian yang lemah dari anggota tubuh kita, tapi sangat besar pengaruh dan juga dampak yang bisa ditimbulkan dari ucapan yang keluar itu. Yakobus 3 itu sangat tajam menyoroti dahsyatnya pengaruh dampak dari lidah. Disamakan dengan seperti kendali kapal, disamakan dengan kekang kuda, yang ingin mengangkat satu isu di situ, satu topik, bahwa itu ada sesuatu yang berperan besar, yang mampu mengendalikan kekuatan besar dengan cara yang mungkin sepele, yaitu ucapan. Nah, ada masalah di dalam budaya atau dalam kelompok pada masa itu, yaitu mereka sering membicarakan orang lain. Ketika saya membaca beberapa tafsiran mengatakan bahwa ada kelompok yang membicarakan orang lain, hal-hal yang dibicarakan kecenderungannya bukan sesuatu yang positif. Kalau membicarakan sesuatu yang baik, tentu itu
maknanya juga penting ya, baik bagi orang yang membicarakan. Tapi ketika membicarakan sesuatu yang tidak baik, ini yang jadi soal. Sehingga bisa dibayangkan dalam satu perkumpulan sesama orang percaya yang tinggal dalam kelompok orang-orang yang belum percaya, ketika seorang yang mengaku percaya itu tidak bisa mengekang lidahnya, mengendalikan lidahnya, maka bisa menjadi sebuah masalah besar dalam kelompok itu yang berakibat kepada kelompok yang tidak percaya lainnya yang akan melihat, oh, orang percaya saja masih sering menggunjingkan satu dengan yang lain. Jadi soal yang praktis yang ditemukan yang mungkin mewarnai kehidupan orang-orang percaya pada saat itu dan juga hari ini terkait dengan lidah. Ketika seorang tidak bisa mengekang, ada masalah serius yang bisa ditimbulkan dampak dari perkataan-perkataan yang muncul. Bapak sekalian, kalau kita membaca Mazmur 141 ayat 3, ada satu kerinduan pemazmur untuk menjaga ucapan atau lidahnya. Karena dia tahu bahwa dalam ucapan itu terkandung juga satu persoalan yang bisa besar akibatnya bagi kelompok orang lainnya. 1 Petrus 3 ayat 10 juga mengingatkan. Petrus mengajak kalau orang ingin mengalami hidup yang baik, dia juga harus bisa menjaga lisannya, menjaga lidahnya, menjaga ucapan-ucapannya. Saya kira kita sepakat ini sesuatu yang mendasar untuk kita jadikan satu pegangan bagi kita. Betapa kita diingatkan pentingnya kita agar tidak sia-sia ibadah kita. Kita menjaga lisan kita. Karena disitulah ada bahaya yang bisa menjadi besar, menjadi menyakitkan bagi orang yang mendengarkan. Tapi juga di situ juga ada potensi memberkati, membangun orang yang mendengarnya. Sehingga seseorang perlu sekali memilah, mengatur ucapan, ungkapan yang perlu disampaikan, hal-hal yang penting yang membangun, menolong orang mengalami pertumbuhan di dalam imannya. Bapak Ibu, kita baru-baru saja ya mendengar ada satu anggota DPR, inisialnya ES, itu ramai karena ada ucapan yang disampaikan dalam salah satu rapat dengan TNI, mengatakan bahwa kelompok TNI itu adalah seperti gerombolan. Mungkin dalam klarifikasinya dia mengatakan bahwa tidak bermaksud untuk menyamakan, tapi ungkapan itu sudah terlanjur ditangkap oleh korps ini dan kemudian mereka merespon itu. Wah, itu sudah muncul semacam reaksi yang keras, menantang supaya minta maaf secara terbuka, menantang supaya klarifikasi, dan bisa jadi kalau tidak ada klarifikasi, tidak ada permintaan maaf, mungkin bisa lebih bahaya lagi yang terjadi. Itu ungkapan yang disampaikan sangat berpotensi merusak, tapi juga sangat berpotensi membangun. Maka sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan yang memiliki kebenaran, yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka menggunakan lidah untuk membicarakan kebenaran itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi orang percaya. Jadi pakai lidah itu untuk menyampaikan hal-hal atau membagikan kebenaran yang sudah dihidupi dalam dirinya. Ini terkait dengan panggilan mereka sebagai kumpulan orang percaya yang tinggal dalam kelompok orang yang belum percaya. Sangat-sangat penting dan sangat besar pengaruhnya seseorang bisa menjaga lisannya. Sehingga dalam bagian itu kita diingatkan supaya tidak sia-sia ibadah kita. Tidak membuat kita menyesal melakukan semuanya itu karena ternyata setelah kita konfrontasi dengan firman Tuhan itu ternyata sia-sia ibadah kita. Maka yang pertama kita kerjakan adalah kita menjaga lidah kita dengan amat sangat baik. Minta pertolongan Tuhan untuk mengawasi mulut kita. Karena memang kadang-kadang mulut kita ini ya kalau sudah terlanjur mengucapkan tuh gak mungkin perkataan itu ditarik, tidak melukai. Apalagi kadang-kadang mengatakan tajam sekali omongannya, menusuk, menyakitkan. Bagi orang yang ngomong kadang-kadang biasa aja, tapi bagi kita yang mendengarkan ini yang masalah ya. Walaupun sudah minta maaf kadang-kadang gak mungkin
bisa langsung lupa itu, membekas. Mari kita belajar bersama-sama. Saya berjuang mengendalikan lidah saya. Bapak Ibu, kita juga sama-sama berjuang. Tidak mudah memang, tapi pertolongan Tuhan pasti nyata. Setiap kita yang rindu melakukan kebenaran firman-Nya, pasti Tuhan mampukan. Walaupun kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Itu hal pertama. Yang kedua, agar ibadah kita tidak sia-sia adalah, tolong V, yang kedua adalah supaya kita memiliki kepedulian kepada sesama. Bapak sekalian, secara negatif ayat 26 itu mengatakan ibadah kita kalau tidak ingin sia-sia, kita harus mengekang lidahnya. Tapi peringatan positifnya ayat yang ke-27 ada dua hal. Supaya ibadah kita tidak sia-sia, kita juga harus membantu sesama yang kekurangan. Ini penting Bapak sekalian, karena di dalam ayat itu sedang berbicara kepada orang yang sudah percaya. Orang-orang percaya yang tinggal di perantauan, yang mereka juga harus memberikan bukti imannya kepada sesamanya. Memang ayat yang ke-27 itu menyasar secara khusus kata-kata yang mewakili orang yang mengalami atau mendapatkan kasih daripada orang percaya, itu adalah yatim piatu dan janda-janda. Rupanya dalam satu masyarakat pada masa itu, kelompok inilah kelompok yang tidak memiliki pelindung. Kelompok ini kelompok yang hampir dikatakan tidak ada peluang untuk mencari nafkah. Kelompok ini kelompok yang seringkali tidak ada penolong. Sehingga di dalam ayat ini ditegaskan supaya orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, yang mengatakan dengan mulutnya dia mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Catatan yang mendasar adalah janda-janda dan yatim piatu yang kesusahan. Mengunjungi dalam beberapa terjemahan itu tidak hanya sekedar mengunjungi, datang saja, tapi care, artinya dia mendatangi untuk menolong. Dia mendatangi untuk membantu, karena kelompok ini kelompok yang rentan tadi. Dan itu dalam kalimat aslinya itu bentuknya adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, tidak satu kali saja. Dari situ kita bisa mengambil satu pengertian bahwa penerapan kasih kepada Allah itu harus juga terwujud dalam kasih kepada sesama yang dilakukan tidak hanya satu kali, tapi secara kontinu. Bapak sekalian, ini sesuatu yang juga mengajak kita untuk memberi bukti kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena sering orang di dalam bagian ini barangkali masuk ke dalam kelompok orang yang bisa berbicara, tapi sulit untuk melakukan. Ada satu istilah yang saya baca bahwa perbuatan itu berbicara lebih besar, lebih keras daripada perkataan. Saya kira kita semua setuju ya. Kita tidak ingin masuk ke dalam satu jebakan berbicara yang luar biasa, tapi tidak ada perbuatan yang nyata. Kita sama-sama bergumul sepanjang bulan lalu tentang PI. Kita sama-sama bergumul tentang mempelajari firman Tuhan terkait dengan dasar-dasar penginjilan. Kita juga bergumul tentang bagaimana mewujudkan itu. Itu artinya kita tidak hanya ingin tahu saja bagaimana tanggung jawab kita untuk ber-PI, tapi kita juga harus duduk bersama memikirkan bagaimana caranya supaya apa yang sudah kita ketahui itu terimplementasi, nyata. Bahwa kita rindu punya ini, kita rindu mengalami perkembangan ini, mengalami berbagai hal yang kita harapkan terjadi di Agape, tentu tidak hanya menjadi bagian yang kita pikirkan, tapi juga kita lakukan. Bapak sekalian, inilah pergumulan saya, pergumulan kami, pengerja-pengerja ketika berkumpul. Saya kira juga pergumulan bersama bagi kita. Kita tidak hanya ingin tahu tentang penginjilan, tapi bagaimana kita melakukan itu. Saya berpikir pernah saya sampaikan minggu lalu, mungkin perlu ada proyek ketaatan barangkali. Jadi ada satu challenge bahwa kita melakukan firman itu. Ya kadang-kadang mungkin tidak nyaman ya, dievaluasi, ya kemudian disampaikan barangkali arahan-arahan lagi. Karena kadang-kadang kita ini sudah tahu gitu ya.
Tapi persoalannya karena tidak dilakukan sehingga perlu ada sebuah pendampingan supaya apa yang diketahui itu juga dilakukan. Makanya terpikir bagi saya adalah bagaimana kita memiliki proyek ketaatan. Yuk kita sama-sama lakukan apa yang sudah kita ketahui bersama. Ya, sehingga itu tidak hanya menjadi pengetahuan yang di awan-awan, tapi tidak terlaksana dalam kenyataan sehari-hari. Bapak Ibu, ini challenge buat kita berdua bersama-sama supaya ibadah kita tidak sia-sia. Kita juga harus mewujudkan kasih kepada Allah itu dengan kasih kepada sesama. Orang-orang yang membutuhkan, yang disampaikan dalam bagi itulah diwakili oleh yatim piatu dan para janda. Tentu tidak terbatas pada orang yang sudah percaya. Orang yang belum percaya pun juga menjadi bagian yang perlu kita berikan perhatian. Itu yang kedua, yang juga penting untuk kita jadikan awasan, pegangan bagi kita, sehingga kita larut dalam sebuah gerakan untuk membantu dengan ketulusan, masuk ke dalam satu gerakan untuk melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan secara bersama-sama dan kontinu, tidak hanya sebagian, tidak hanya parsial, tidak hanya sesaat, tapi berlangsung secara terus menerus. Penting sekali. Itu sebabnya hukum kasih mengingatkan kepada kita supaya tidak hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Itulah hal seimbang yang harus kita lakukan. Yang ketiga, supaya ibadah kita tidak sia-sia, firman Tuhan juga mengingatkan dalam ayat yang ke-27 bagian akhir, itu bagaimana kita menjaga, bertanggung jawab menjaga kesucian hidup. Ayat yang ke-27 mengatakan bagian akhir, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Terus kalian, orang-orang yang menerima kebenaran ini adalah orang-orang yang sekali lagi tinggal di dalam kumpulan orang-orang yang belum percaya, yang secara kemungkinan bisa saja terpengaruh. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin masuknya secara perlahan-lahan saja dan halus barangkali. Karena kalau masuknya secara frontal biasanya kita bisa langsung menolak. Misalnya ajakan, ya kalau misalnya masih barangkali sekolah ya, misalnya ajakan mungkin mabal misalnya gitu ya. Itu akan dengan mudah kita tolak. Tapi kalau ajakan arahannya itu secara halus, sopan, dan kemudian dirasa masuk akal, itu bisa menjadi sebuah persoalan ke depannya. Nah, orang percaya punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya, berstatuskan sebagai orang benar itu, berstatuskan sebagai orang kudus itu, menjaga kehidupannya tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Tapi satu tantangan bagaimana kita mempengaruhi lingkungannya dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Perkarya yang lalu kami punya satu bahasan bagaimana Yesus mengajar dalam Matius 5-7 tentang khotbah di bukit. Yang kalau kita membaca seluruhnya, kitab itu atau pengajaran itu mengajak para murid untuk menjadi terang, menjadi orang-orang yang membuktikan imannya di tengah-tengah lingkungan mereka berada. Terus kan kadang-kadang ini sebuah tantangan kehidupan kita yang gak gampang kita jalani. Karena dunia ini dengan segala kecanggihannya itu berusaha mempengaruhi kita sedemikian rupa. Berbagai sisi dia masuk, teknologi itu salah satu yang juga harus betul-betul kita cermati. Bukan kita anti teknologi, kita bersyukur karena teknologi bisa menolong kita banyak hal. Tapi kita juga tahu di balik itu semua juga banyak hal juga berpotensi untuk mengajak kita masuk ke dalam kecemaran. Itu persoalan yang juga perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh. Sehingga orang-orang percaya punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya supaya dia tetap kudus di hadapan Tuhan. Ingat bahwa kita sebagai orang yang sudah dipisahkan oleh Allah untuk hidup bagi Allah, kelak bertanggung jawab pada Allah. Dan kalau kita merenungkan ini betul-betul kita berada dalam sebuah kegentaran yang luar biasa sebetulnya ketika hidup. Sebabnya ada satu ayat mengatakan betapa salehnya kamu hidup
selama dalam dunia ini. Karena kelak kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku kita di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi lagu tadi mengajak kita ingat bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ini satu keadaan yang sangat menggentarkan bagi kita. Tapi Tuhan penuh kasih karunia yang menolong kita untuk bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang berjuang hari ini membuktikan iman kita, kita dimampukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak sekalian, sebagai bagian akhir dari firman Tuhan atau renungan kita hari ini, mari kita selidiki hati kita, diri kita masing-masing. Sia-siakah ibadah kita selama ini? 3 hal ini menolong kita, mengajak kita untuk mengukur apakah ibadah kita menjadi sia-sia. Yang pertama, bagaimana dengan lidah kita? Apakah setiap ungkapan, ucapan yang keluar dari mulut kita sudahkah menjadi hal yang membangun orang lain? Bagaimana kebenaran itu sudah diceritakan supaya orang mengalami peneguhan demi peneguhan lewat ungkapan, ucapan-ucapan kita. Yang kedua, bagaimana dengan kasih kepedulian kita kepada sesama kita? Tuhan tidak mendikotomikan, tidak membedakan di dalam hal ini ibadah yang berlangsung di dalam sebuah tempat gereja misalnya dengan pribadi tempat lain. Dimanapun kita berada, itu sebenarnya kita sedang beribadah. Tuhan mengatakan bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi Dia menempatkan diri kita untuk memberikan diri kita itu menyadari ketika kita berbuat itu kita sedang melakukan sesuatu yang di hadapan siapa? Dan di hadapan Allah yang adalah Bapa kita yang tidak mungkin bisa kita bohongi. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana dengan kekudusan hidup kita? Sudahkah kita menjaga kekudusan hidup kita dari pikiran kita, dari perbuatan kita, perilaku kita sehari-hari? Sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, mari kita jadikan diri kita hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Kiranya 3 hal ini menolong kita untuk melihat pada diri kita masing-masing terkait dengan kehidupan ibadah kita. Sekali lagi, kita ingin ibadah kita tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Mungkin saya mengundang yang berulang tahun. Ada Marcelo, ada Jovin, ada Ibu Grace. Dan kita juga mau mendoakan secara khusus buat Theo dan Unik ya hari ini bisa hadir bersama-sama. Mari Ibu, saya undang ke depan dan Theo juga Unik untuk ke depan kita akan berdiri bersama-sama kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita kali ini. Baik, sebelah sini nggak apa-apa Bu, supaya nanti bisa terlihat. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama memuliakan nama-Mu. Dan oleh anugerah Tuhan pula, kami diajar lagi oleh firman-Mu, mencerminkan atau melihat pada diri kami masing-masing bercermin dari firman Tuhan terkait dengan ibadah kami yang sudah kami lakukan selama ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami peringatan terhadap 3 hal penting. Bagaimana kami mengegang lidah kami, bagaimana kami memberikan kasih kami kepada orang-orang di sekeliling kami, dan juga bagaimana kami menjaga diri kami supaya tidak cemar oleh dunia ini. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mewujudkan 3 hal ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat itu Tuhan, kami juga mau bersyukur bersama-sama sebelum kami berpisah. Kami mau berdoa pertama untuk beberapa anak Tuhan yang berulang tahun. Untuk Selo dan juga Jovin, kami bersyukur Tuhan untuk tambahan usia bagi mereka. Tuhan menolong anak-anak ini dalam perkembangan iman mereka.
Tuhan sertai mereka, supaya mereka tidak hanya tumbuh secara fisik dan jasmaninya, tapi mereka juga tumbuh secara iman rohaninya, mengenal Tuhan lebih dalam dari waktu ke waktu. Dan Tuhan pakai kedua orang tuanya dan orang-orang yang mengenalnya dan mengasihinya, supaya terus membantu mereka dalam pertumbuhannya. Tuhan Yesus berkati juga mereka dalam masa pendidikan, supaya mereka berhasil menjadi anak Tuhan yang memberkati banyak anak lainnya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Grace yang juga hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi Ibu Grace, dan kami berdoa, bersyukur bersama dengannya, penyertaan Tuhan yang sudah terjadi sepanjang waktu sampai dengan usianya saat ini, tentu menjadi sebuah berkat besar dan keyakinan penuh ke depannya, bahwa penyertaan Tuhan yang sudah terjadi juga akan menyertai ke depannya. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati juga keluarga dan juga anak-anak mereka, juga sertai juga pelayanan yang dikerjakannya. Tuhan pakai lebih heran lagi dalam pelayanan khususnya untuk mengajarkan anak-anak yang masih dalam usia sekolah mengenal Tuhan. Dan melalui pelayanannya akan ada banyak jiwa yang dibawa kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dan juga secara khusus pagi ini berdoa untuk Theo dan Unik yang boleh bersama-sama kami hari ini. Puji Tuhan. Dan kami mau berdoa buat mereka yang sebagai pasangan baru yang telah Tuhan berkati. Kami mendoakan untuk perjalanan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati untuk kesehatan mereka. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka dalam segala kegiatan mereka. Panggilan mereka sebagai pengajar di sekolah, Tuhan juga memberkati, Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi anak-anak yang diajarnya. Tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga mentransfer kehidupan mereka, teladan hidup bagi anak-anak yang diajarnya. Tuhan sertai rumah tangga ini, supaya perjalanan ke depan juga menjadi rumah tangga yang dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat-Mu bagi banyak orang. Tuhan juga berkati keturunan yang mereka rindukan. Tuhan memberikan itu sesuai dengan kemurahan Tuhan, sehingga itu menambahkan sukacita bagi rumah tangga mereka. Terpujilah Tuhan, perlengkapi mereka senantiasa, agar dalam perjalanan rumah tangganya mereka bertumbuh dalam iman mereka, mengenal Tuhan, dan satu sama lain juga semakin mengasihi dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian pertemuan ibadah kami hari ini. Kami bersyukur boleh diberkati Tuhan lewat puji-pujian, kesaksian, dan juga firman-Mu yang boleh berbicara bagi kami semuanya. Sebentar kami akan berpisah, berkati perjalanan kami Tuhan, supaya kami sampai di rumah dalam kondisi yang baik, tidak kekurangan suatu apapun, dan segala hal yang harus kami kerjakan Tuhan juga tolong, sehingga semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mempersembahkannya. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberikan engkau damai sejahtera dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali dan mengambil waktu sejenak bersaat teduh.